Kekhawatiran publik akan adanya dinamika politik antara Jokowi Yusuf Kala setelah memenangkan Pilpres 2014 ternyata terbukti. Dinamika diduga karena Yusuf Kala lebih dominan atas Joko Widodo. Dugaan perbedaan pendapat antara Jokowi dan JK sebenarnya mengkonfirmasi dugaan publik selama ini. Terutama sebelum Jokowi JK digadang-gadangkan menjadi pasangan di pemilihan presiden 2014. Dalam beberapa kesempatan di hadapan publik, pernyataan Jokowi dan JK berlainan satu sama lain tentang sebuah isu atau kebijakan. Di antaranya adalah kriminalisasi KPK dan penambahan kewenangan Kepala Staf Khusus Kepresidenan Luhut Panjaitan. Sebenarnya perbedaan pendapat yang ditunjukkan Yusuf Kala bukan satu hal yang aneh. Pasalnya, perbedaan pendapat itu juga pernah dilakukan Yusuf Kala ketika menjadi wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu, banyak pandangan dan keinginan Yusuf Kala yang bertolak belakang, bahkan bertentangan dengan presidennya. Perbedaan pendapat itu dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi JK, apalagi ketika pemerintahan Jokowi JK akan menjalankan kebijakan publik. Semestinya presiden dan wakil presiden bisa kompak, sehingga apa yang menjadi kebijakan publik bisa dijalankan dengan lancar dan tanpa ada masalah. Dalam beberapa kesempatan pernyataan Jokowi JK berlainan satu sama lain. Di antaranya adalah soal kriminalisasi KPK dan juga kebijakan penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan. Nah, benarkah hubungan Jokowi JK mulai terbelah? Untuk membahas hal ini sudah hadir pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto di studio. Selamat datang Mas Gun Gun di studio Berita 1. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu bersama dengan pemirsa grafis berikut ini. Di layar kaca kita akan melihat ini adalah beda suara Jokowi dan JK. Di publik adalah satu, soal tempat pengumuman kabinet. Dua, waktu kita ingat dulu awal-awal, Jokowi menginginkan pengumumannya di mana aja, bisa di Tanjung Priok, bisa di mana, ya kan? JK sendiri mengatakan sebaiknya dilakukan di Istana Negara. Nah, kedua ini soal waktu kenaikan BBM. Kita ingat waktu itu pernyataan Jokowi adalah di awal November dia bilang akan naik di November 2014 ini. Sedangkan Jokowi membantah kalau akan naik di November. Nomor 3, kita ingat penambahan kewenangan Kepala Staf Kepresidenan. Kebijakan Jokowi soal Perpres itu, sedangkan reaksi JK adalah bahwa Perpres ini berpotensi menimbulkan koordinasi berlebihan. Dan katanya tidak diajak koordinasi. Terus yang keempat, aktivitas kabinet di Istana Bogor. Waktu itu Jokowi sempat mengatakan rapat kabinet di sana dan lebih sering beraktivitas di Bogor. JK menyindir katanya susah untuk rapat harus 70 km. Dan yang kelima mengenai kriminalisasi KPK, Jokowi memerintahkan untuk menghentikan kriminalisasi, sedangkan JK reaksinya adalah para aktivis anti korupsi dan internal KPK patuh terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Polri. Baik, itu kurang lebih 5 poin beda suara Jokowi JK. Boleh Mas Gun Gun ditanggapi? Iya, memang ini seharusnya diredam ya, karena posisi Pak JK ini kan harusnya menjadi posisi komplementer dalam konteks melengkapi kekurangan-kekurangan Pak Jokowi. Bukan berarti bahwa dia tidak punya peran, harusnya memang RI 1 dan RI 2 itu punya peran yang sama-sama signifikan, bukan hanya pada sifatnya seremonial. Dulu kan di zaman Pak Harto, RI 2 tuh pasti posisinya seremonial. Apa meresmikan ini, meresmikan itu, tapi kebijakan strategis memang lebih banyak personal sentris Pak Harto. Era Pak SBY pun masih demikian, meskipun Pak JK itu karena punya political resources memadai, dia juga kemudian speak up dan dia turut ekspresif ya di ruang publik. Beda dengan Pak Budiono. Pak Budiono lebih banyak diam dan kemudian Pak SBY sangat powerful. Nah, ini saya melihat kecenderungannya kalau tidak dimanage dengan baik era Pak Jokowi itu bisa melahirkan multi interpretasi. Multi interpretasi itu kaitannya itu dengan persepsi nanti. Persepsi publik bahwa benarkah sudah terbelah atau benarkah ada sesuatu yang kemudian tidak lagi bisa ditutup-tutupi sehingga lebih ekspresif di ruang publik. Contoh misalnya, kalau saya dari 5 poin tadi mencatat 2 hal ya, yang signifikan seharusnya Pak JK tidak seperti itu. Pertama itu soal Perpres, kewenangan kantor kepresidenan.
Ini menurut saya jauh lebih baik kalau Pak JK mengkoordinasikannya terlebih dahulu di backstage, di panggung belakang, dengan cara mengkomunikasikan itu dengan Pak Jokowi atau dengan pihak-pihak terkait sebelum Pak Jokowi. Jangan kemudian ekspresif di ruang publik sehingga ini saya khawatir ini kemudian dianggap sebagai tindakan verbal agresif. Verbal agresifnya apa? Misalnya kalimat tidak dilibatkan. Dan kewenangannya terlalu besar. Bukankah Pak JK RI 2 tentu punya juga hak untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu itu kepada Presiden. Itu jauh lebih strategis gitu. Ini tidak memantik polemik atau kontroversi. Yang kedua, pernyataan soal kriminalisasi KPK. Ya. Ini karena momentumnya sangat politis, momentumnya itu sangat memungkinkan orang berspekulasi, bahkan salah satu fase turbulensi di 100 hari pertama Pak Jokowi JK adalah dalam kasus KPK versus Polri. Yeah. Nah, makanya kemudian harusnya seorang wapres itu lebih mendahulukan ya. Lebih mendahulukan ketenangan, stabilitas politik dan tidak memantik kontroversi. Saya mengatakan bahwa benar Pak JK itu berbeda dengan Pak Jokowi dalam konteks gaya komunikasi politik. Pak JK itu lebih low context, sementara Pak Jokowi itu high context. High context culture itu kan orientasinya biasanya pada kualitas proses, menekankan pada harmoni, tidak to the point, itu kan khas Pak Jokowi. Nah, seperti halnya juga Pak SBY, high contact culture. Tetapi kalau yang low contact itu lebih to the point, berorientasi pada hasil, kerap kali abai sebetulnya dengan proses itu harus mementingkan sekian banyak faktor. Karena apa? Ini sebenarnya tradisi aja. Kebiasaan yang kemudian sudah mungkin menginternalisasi dalam alam bawah sadar kita. Sesuatu yang normal sebetulnya. Misalnya saya atau Mas Christian punya gaya sendiri. Tetapi gaya itu ketika masuk ke dalam sistem harus beradaptasi. Untuk apa? Untuk menciptakan yang disebut dengan mutual understanding. Gitu. Jadi harusnya saling melengkapi. Kayak harus mungkin yin yang gitu ya. Siang dan malam, suami dan istri. Nah, bagaimana Anda melihat juga respon dari masyarakat melihat dinamika seperti ini, Mas Gun? Sebenarnya sih ini kan elitis ya, sebenarnya isu-isu elitis belum terlampau juga diperhatikan benar oleh halayak sebetulnya, karena mungkin halayak lebih fokus pada pelemahan KPK, kemudian isu-isu yang kriminalisasinya sendiri, tetapi lambat laun gitu, kalau terus terjadi seperti ini, itu sebetulnya justru akan turut menjadi faktor yang bisa mendelegitimasi presiden. Atau lebih tepatnya mendelegitimasi rejim Jokowi JK. Karena apa? Kan kita berharap bahwa duo kepemimpinan ini, Pak JK dan Pak Jokowi ini bisa bersinergi untuk menjalankan ya roda pemerintahan jauh lebih produktif. Produktif itu pada kinerja, bukan pada wacana. Gitu. Wacana itu menjadi penting, tetapi kemudian kalau tanpa tautan kesadaran praktisnya untuk kemudian menggerakkan roda pemerintahan yang bisa dirasakan denyutnya oleh masyarakat, itu akan mengalami gap dengan masyarakat. Gap itu yang kemudian bisa menurunkan public trust. Contoh misalnya, publik mulai menganggap bahwa duet kepemimpinan ini tidak bersinergi, atau terbelah, atau apapun namanya. Ini kan akan memantik ya, rasa kepenasaran publik. Lama-lama kemudian orang akan mengidentifikasi sejumlah variabel. Dan variabel itu salah satunya adalah soal komunikasi politik di antara kedua belah pihak. Nah, ini kan bukannya bukan berarti ini kemudian satu persoalan yang besar. Ini kan baru benih yang bisa jadi persoalan besar bisa jadi persoalan. Ya. Baik, kita tahan dulu untuk segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali.